Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 197 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Guntur terakhir di langit perlahan memudar, meninggalkan hanya gema samar yang merambat di udara. Semua kultivator di medan perang terdiam. Sorot mata mereka penuh ketakutan. Ini mantra Master Iblis, mengerikan. Bertemu dia berarti mati. Tidak mungkin aku bisa melawannya. Mantra seperti itu bahkan surga pun bergetar. Di kejauhan, Suting mengepalkan tinjunya. Ia tak sadar, namun jemarinya sedikit bergetar. Rasa gentar yang tak dapat ia sembunyikan. Beralih di kuil Guntur Surgawi. Bocah laki-laki berkepala besar mendadak membuka mata, memuntahkan darah segar, wajahnya pucat, tatapannya liar. Ia berdiri tergesa, matanya menyapu sekitar, lalu membeku, terkejut sekaligus ngeri. Tidak. Suara master percikan api menggema seperti petir. Duduk. Tubuh bocah itu bergetar hebat. Sebelumnya, ia berniat keluar mencari tubuh asli Wang Lin untuk membalas dendam. Namun kini ia sadar, hanya ada 108 orang yang tersisa di aula. 4 orang hilang. Jangan-jangan 4 orang itu masuk dengan tubuh asli mereka. Dingin menjalari kulit kepalanya. Ia merasa beruntung tidak menjadi salah satunya. Peluh dingin membasahi punggungnya. Di medan perang, rune emas berkilau di udara, menyerap avatar bocah berkepala besar yang lenyap. Rune itu kini berdenyut dengan kecerdasan. Wang Lin menurunkan cap penyegelan surgawi, lalu menoleh pada Seng Honghu. Ia melempar beberapa pil. Temukan tempat tersembunyi, fokuslah berkultivasi. Seng Honghu menerima pil, namun matanya menyipit menatap tas Wang Lin. Tuan, kau bisa membuka tasmu? Pertanyaan itu membuat mata Wang Lin suram. Dalam sekejap, ia memahami maksudnya. Kau tidak bisa membuka milikmu? Seng Honghu menggeleng. Wang Lin tak berkata lagi, hanya berbalik dan melesat ke udara. Ia terbang rendah, indera ilahinya menyapu medan perang tanpa pengekangan. Siapapun yang ditemui, ia periksa terlebih dahulu. Jika mereka tidak bisa membuka tas, ia menyerang tanpa ampun. Sementara itu, di sisi lain medan perang, Suting mengamuk. Kabut hitamnya menyapu wilayah, melahap semua yang ditemuinya. Banyak kultivator memilih bunuh diri demi tidak menyerahkan poin pembunuhan mereka pada orang lain. Malam pun tiba, langit medan perang kelam, hanya menyisakan sedikit orang yang bertahan. Wang Lin kini bergerak menuju Suting. Ia sudah merasakan jejak energi asal di tubuhnya. Suting juga merasakan kehadiran Wang Lin. Keduanya saling mengunci. Kabut hitam Suting mengembun menjadi bayangan iblis raksasa. Ia melesat bagaikan kilat. Somo, raungnya suara mengguncang bumi. Wang Lin melayang tenang di udara, tatapannya menusuk. Semoga orang terakhir yang bisa membuka tas adalah dia. Dan mak duar. Benturan pertama meledak. Cap penyegelan surgawi raksasa Wang Lin menghantam bayangan iblis Suting. Ledakan sonik memecah udara, tanah pun bergetar. Suting terpental puluhan meter, namun segera membentuk segel. Dari pusaran hitam di dahinya, ia memanggil, ular pelahap. Bayangan iblis berubah menjadi ular raksasa 1000 kaki, mengaum dan menerjang. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, panggil angin. Angin hitam muncul, membentuk 2 naga hitam. Mereka melesat menggigit ular itu. Ledakan energi membuat udara membeku dingin. Ular itu meraung, tubuhnya meledak menjadi kabut sebelum terbentuk kembali. Suting segera memanggil mantra lain, roh gunung. Kabut hitam berubah menjadi gunung raksasa yang menutupi langit, menghantam Wang Lin dengan kekuatan menghancurkan dunia. Segel ketiga. Tatapan Wang Lin dingin, ia tidak mau membuang waktu lagi. Segel ketiga, buka. Garis merah di antara alisnya memanjang. Mata ketiga terbuka, memuntahkan cahaya merah yang menyapu bagaikan kipas neraka. Sepertiga kekuatan yang disegelnya dilepaskan. Gunung hitam itu hancur lapisan demi lapisan, lenyap dalam setengah tarikan nafas. Cahaya merah menelan Suting. Tubuh Suting bergetar hebat. Darah, daging, tulang semua meluruh. Jiwa asalnya terurai menjadi bayi jiwa, lalu inti emas, sebelum meledak menjadi debu energi spiritual, dan bahkan energi itu pun terhapus. Dalam sekejap, Suting terhapus dari keberadaan. Wang Lin terduduk di cabang pohon besar, wajahnya pucat lelah. Ia menyegel kembali kekuatan di alisnya. Dari kejauhan, Nangong Han yang melihat langsung memuntahkan anggur. Aku takkan bisa mengalahkannya, gumamnya. Seng Honghu menarik napas panjang, teringat pada sosok agung yang pernah ia lihat di Danau Guntur. Namun dari balik kegelapan, seorang kultivator 6 jari melesat seperti kilat. Dia pasti terluka. Ini kesempatan emas membunuh Master Iblis. Namun, begitu ia mendekat, mata Wang Lin terbuka, dingin dan menusuk. Nyahlah. Satu kata itu bagaikan palu guntur. Langit meledak,
ribuan petir menghujani kultivator 6 jari itu. Pikirannya kosong, teror membekukan hatinya. Ia berbalik kabur, namun Guntur terus mengejarnya bagaikan hukuman ilahi. Guntur terus mengejar kultivator 6 jari itu. Suaranya menggelegar, membuat siapapun yang mendengar pasti akan bergidik. Dengan panik dia mundur, tapi di saat yang sama Wang Lin berdiri dan melangkah maju. Begitu Wang Lin bergerak, kilatan petir melesat dan duar. Dua ledakan dahsyat menghantam udara. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di depan si kultivator 6 jari itu. Dua jarinya membentuk gerakan seperti pedang, lalu menunjuk lurus ke depan. Seketika, petir dari segala arah berkumpul, membentuk badai kilat yang mengerikan. Wajah si 6 jari pucat pasi, berusaha membalas tapi tak sempat. Petir yang dibawa Wang Lin menelan semua jurusnya. Kilatan itu menembus semua mantra, langsung masuk ke tubuhnya. Petir mengamuk di dalam, merobek daging dan jiwa asalnya. Dia hanya sempat mengerang kesakitan sebelum tubuhnya runtuh sepenuhnya. Energi asalnya bocor habis. Satu run emas melesat, menyatu dengan jiwa si 6 jari, lalu bersemangat kembali dan terbang pulang ke cap penyegelan surgawi milik Wang Lin. Semua itu berlangsung dalam hitungan nafas. Kultivator 6 jari yang tadi coba menyelinap menyerang malah mati di tangannya. Wang Lin sedikit pucat, mata ketiganya di dahi perlahan tertutup dan garis merahnya menghilang. Ia menoleh ke arah Nangong Han yang kini berdiri 100 kaki jauhnya. "Kau mau bertarung denganku juga?" Nangong Han menatap serius, lalu tersenyum kecil sambil menggeleng. Aku tak bisa mengalahkanmu. Aku hanya datang untuk membantumu menghadapi serangan tadi." Wang Lin tak bicara lagi. Ia duduk bersila, mulai memulihkan diri. Langit di atas mulai dipenuhi awan tebal. Cahaya 5 warna turun dari sana, terbagi menjadi 3 sinar. Satu menyelimuti Wang Lin, satu ke Nangong Han, dan satu lagi ke Seng Hong Hu. Begitu terkena cahaya itu, tubuh Seng Hong Hu bergetar dan menghilang. Wang Lin dan Nangong Han pun ikut terseret ke langit. Sebuah celah terbuka di angkasa dan keduanya tersedot masuk. Pandangan Wang Lin sempat kabur lalu kembali jernih. Ia kini berdiri di sebuah lapangan luas. Nangong Han mendarat hampir bersamaan. Di sekitar mereka, 108 kultivator lain juga telah tiba. Suting menatap Wang Lin dengan wajah kelam. Beberapa lainnya, termasuk para kultivator kuat, menatap penuh waspada. Di atas, Master Percikan Api tersenyum tipis, berdiri sambil mengangkat tangan. Kuil surgawi Guntur menganugerahkan 108 gelar langit. Ia meraih ke arah udara. Sebuah lagu mulai terdengar, indah, tenang, dan seolah berasal dari surga. Awan berkumpul, udara dipenuhi energi spiritual celestial yang begitu murni. Burung-burung bangau terbang sambil mengeluarkan suara lembut. Pemandangannya seperti potongan alam surgawi yang diturunkan ke dunia fana. Bukan hanya mereka yang hadir di lapangan ini. Kuil Guntur Surgawi menyiarkan seluruh proses penganugerahan ke seluruh sistem bintang All Heaven. Batu transmisi suara yang ada di tiap keluarga kultivator kini memperlihatkan gambaran ini, bahkan sampai ke planet-planet terjauh. Di 4 penjuru sistem bintang, pasukan besar mulai berkumpul. Masing-masing berjumlah lebih dari 10.000 kultivator, dipimpin tokoh-tokoh kuat. Aura perang terasa jelas. Penganugerahan ini bukan sekedar upacara, tapi awal persiapan melawan sistem bintang aliansi. Seekor bangau putih terbang membawa gulungan kuning, menjatuhkannya ke tangan Master Percikan Api. Begitu dibuka, aura celestial memancar dari gulungan itu. Total ada 110 peserta tersisa. Awalnya 2 orang akan didiskualifikasi, tapi setelah ujian berat, surga memberi kesempatan ini. 2 yang terkuat akan menjadi Celestial Guntur dan Wakil Celestial Guntur. Sisanya akan dibagi menjadi 36 Celestial Surga dan 72 Celestial Bumi. Tatapannya menyapu kerumunan. Sumu maju. Wang Lin menyempitkan mata lalu terbang mendekat sambil memberi salam. Hadir. Kau berada di peringkat pertama di semua ujian. Sumu, aku menobatkanmu. Sebagai Celestial Guntur, kau akan memimpin pasukan 3.000 orang sebagai garda depan dalam perang. Dengan gerakan tangannya, Master Percikan Api memunculkan kuas emas dan menulis di gulungan kuning, Celestial Guntur Sumu. Tulisan itu memancarkan cahaya emas, membentuk harimau raksasa setinggi 100 kaki dari Guntur murni. Harimau itu mengaum, lalu mengecil menjadi bendera setinggi 3 inci dengan simbol harimau. Aku memberimu harta surgawi, bendera harimau langit. Dengan ini, kau berhak memimpin 3.000 kultivator All Heaven dan membentuk kekuatanmu sendiri. Wang Lin menerima bendera itu dan menjawab mantap. Pesanan diterima. Siarnya langsung mengguncang seluruh sistem bintang. Semua yang mengenalnya terkejut setengah mati. Beberapa planet bahkan berguncang emosinya. Xie King di puncak Heng Yun berteriak kegirangan. Yao Pingyun di gunung es menatap langit dengan tatapan rumit. Dan bahkan para musuhnya seperti keserakahan memandang penuh kewaspadaan. Master Percikan Api lalu memanggil, Suting, maju. Suting menahan rasa tak senang di hati, tapi tetap menghormati. Ia ditunjuk sebagai wakil Celestial Guntur dengan pasukan 2.000 orang.
Satu demi satu, seluruh 108 gelar dibagikan. Setiap penerima mendapat bendera masing-masing, tanda resmi mereka sebagai Celestial. Celestial Guntur, Wakil Celestial Guntur, 36 Celestial Langit dan 72 Celestial Bumi masuk ke kolam surga. Awan membentuk kolam besar yang perlahan turun. Air birunya memancarkan aura Celestial murni, membuat hati siapapun yang melihatnya bergetar. Masuklah, sucikan jiwa asal kalian dan jadilah Celestial sejati. Suara Master Percikan Api menggema di langit, menandai dimulainya tahap terakhir penganugerahan ini. Wang Lin tahu itu, dan justru karena tahu ia makin hati-hati. Riak-riak muncul dari pusat kolam surgawi. Energi spiritual murni dari langit mulai menyebar ke segala arah. Para kultivator di sekitarnya terdiam, menimbang untung dan rugi. Masuk atau tidak masuk, pilihan ini bukan sekedar langkah biasa, tapi penentuan jalan hidup. Master Percikan Api tidak memaksa. Dia hanya berdiri mengamati para junior di hadapannya. Bukan cuma dia, utusan kuil surga Guntur, para pengamat, bahkan seluruh kultivator di sistem bintang All-Heaven ikut menatap. Seolah seluruh sistem bintang ini menahan nafas. Dua jalan kini terbentang. Jalan kuno, menjadi Celestial, sumber kekuatan dari langit. Jalan para kultivator sekarang, menapaki Dao, mencari pencerahan lewat pemahaman. Di zaman kuno, masuk ke kolam surgawi adalah kehormatan tertinggi. Energi asalmu akan berubah menjadi asal surgawi, puncak dari semua pencapaian. Tapi setelah alam surgawi runtuh, arah itu lenyap. Para kultivator menempuh jalan Dao karena disitulah pencerahan bisa didapat. Dao adalah soal pemahaman, mengerti langit, entah untuk menuruti atau melawannya. Tanpa itu, kultivasi akan mandek. Sekarang, pilihan itu kembali hadir dan Wang Lin hanya berdiri menatap air yang berkilau. Suting melangkah duluan. Pria ini sombong sepanjang hidupnya. Tak pernah ada yang pantas dibandingkan dengannya sampai dia bertemu Wang Lin. Berulang kali kalah di kompetisi Celestial, bahkan mati di garis menuju surga. Kekagumannya pada Wang Lin ada, tapi jauh lebih kecil dari keengganan untuk kalah. Ia memutuskan, tinggalkan Dao, ambil jalan surgawi. Begitu masuk ke kolam surgawi, tubuhnya seperti dilempar ke kuali mendidih. Rasa sakit menggigit seolah ribuan pisau mengukir dagingnya. Domain yang ia bangun ribuan tahun terserap habis. Sebagai gantinya, energi surgawi murni mengalir masuk, bercampur dengan asal kekuatannya, membentuk kekuatan baru yang ia tak pernah rasakan. 7 menit kemudian, Suting meraung. Rambutnya bergetar tanpa angin. Ledakan aura langit memancar dari tubuhnya. Kekuasaannya naik 1 tingkat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sumu, suatu hari kita akan bertarung lagi. Satu demi satu, para kultivator lain mengikuti. Ceritaan kesakitan bergema, tapi begitu keluar dari kolam, mereka semua tersenyum puas. Mereka kuat, seolah mampu mengendalikan mantra surgawi kapanpun. Wang Lin masih menatap kolam itu. Hatinya rumit. Ia pernah melihat langkah ketiga, pernah melihat Kaisar Surgawi Baifan menjadi gila sampai menunjuk langit. Jalan surgawi bukan sekedar menguat, tapi ada misteri dan harga yang harus dibayar. Yang paling mencurigakan, sejak kolam itu muncul, para monster tua seolah tak peduli. Itu saja sudah cukup membuat Wang Lin memutuskan untuk tidak masuk. Kolam surgawi pun menghilang. Master Percikan Api mengangkat tangan, langit bergemuruh. Awan membentuk naga-naga besar yang berputar di atas kepala. Salah satunya turun, meludahkan sebuah batu besar sepanjang 5 kaki. Getaran hebat menyebar, energi surgawi memenuhi udara. Itulah batu penganugerahan surgawi. Kesempatan mengukir nama di sana adalah kehormatan. Nama-nama yang sudah terukir memancarkan aura luar biasa. Beberapa di antaranya milik legenda dari seluruh sistem bintang All-Heaven. Suting melangkah duluan. Ia mengukir namanya, meski harus membayar dengan terpisahnya sebagian kecil jiwa asalnya yang tersedot ke dalam batu. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar puas. Satu persatu, para Celestial mencoba. Banyak yang gagal. Akhirnya tibalah giliran Wang Lin. Ia mendekat, menatap nama-nama di batu itu. Mengerti bahwa mengukir nama berarti menyerahkan sebagian jiwa asal. Sebuah ikatan yang tidak akan pernah lepas. Jari Wang Lin menekan, batu memantulkan kekuatan itu. Ia mencoba lagi, kali ini lebih kuat. Cahaya tajam memancar, sebagian jiwa asalnya mulai tertarik masuk. Tapi ia menghentikannya tepat sebelum proses selesai. Yang terukir bukan nama Wang Lin atau Sumu, melainkan satu nama, Master Iblis. Master Percikan Api menatapnya lama lalu tersenyum tipis. Anak ini tahu kapan harus berhenti. Hadiah terakhir pun diumumkan. Setiap Celestial Guntur, Wakil Celestial Guntur, dan 36 Celestial Langit boleh mengajukan satu permintaan. Kuil Surga Guntur dan 2 keluarga besar akan berusaha memenuhinya asal tak berlebihan. Wang Lin mengatur nafas, matanya bersinar. Inilah alasan sebenarnya ia datang ke sini. One Earth. Wang Lin berdiri tenang, matanya perlahan mereda dari gejolak, tapi di balik ketenangan itu ada api yang membara. Dia bukan orang pertama yang maju. Dia menunggu yang lain menyampaikan permintaan mereka, baru kemudian perlahan melangkah ke depan.
Dengan hormat ia menggenggam tangan ke arah Master Percikan Api. Junior punya satu permintaan. Master Percikan Api menatapnya. Sumu, sebutkan. Suara Wang Lin tetap datar, tapi jantungnya berdegup kencang. Aku ingin Nasken Soul yang rusak membentuk tubuh kembali dan bangun. Oh, mata Master Percikan Api menyipit. Ia melirik ke arah lelaki tua Xiang. Permintaan ini tidak terlalu sulit. Sejak zaman kuno, keluarga Xiang punya sebuah mantra yang terkenal. Itu seharusnya bisa membantumu. Bagaimana, rekan kultivator Xiang? Orang tua Xiang tersenyum tipis. Sumu, jiwa yang kau maksud pasti kehilangan tubuh dan mengalami luka parah sehingga tertidur, bukan? Tidak sulit. Keluarkan jiwa itu biar aku lihat dulu. Wang Lin terdiam sejenak. Limuan, dia adalah sosok yang tak tergantikan baginya. Sosok yang harus ia lindungi dengan seluruh hidupnya. Ia mengangkat tangan kanan, menyentuh tas penyimpanan dan seberkas cahaya kecil melayang keluar. 3 hari sebelumnya, di kuil Guntur Surgawi, Wang Lin sudah memindahkan jiwa Limuan dari manik penentang surga. Ia menyegelnya dengan pembatasan penghancuran agar tidak menghilang. Semua itu demi saat ini. Bola cahaya itu mekar seperti bunga, menampakkan sosok Limuan dalam wujud Nasken Soul. Wajahnya pucat, duduk bersila, tubuhnya rapuh seolah angin saja bisa membuatnya menghilang. Lapisan cahaya lembut menyelubunginya, membuatnya tampak seperti peri suci yang jatuh dari langit. Dia tertidur, namun kelembutan dan kebaikan yang terpancar darinya masih terasa. Di mata Wang Lin, dia bukan sekedar cantik, dia adalah satu-satunya. Saat itu, ia pernah melihat tubuh Limuan menua dengan cepat di pelukannya, hancur jadi abu dan lenyap. Sejak hari itu, satu tekad terpatri di hatinya. Bahkan, kalau langit menginginkan kematianmu, aku akan membawamu kembali. Untuk janji itulah, ia datang ke sistem bintang Eleven. Untuk janji itulah, ia berdiri di depan kuil Guntur Surgawi. Ketika jiwa Limuan muncul, si Zifeng yang sejak tadi memandangi Wang Lin hampir roboh. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, hatinya seperti diremukkan, air mata jatuh. Jadi, semua ini dia lakukan untuk wanita itu? King Sui menatap Wang Lin dan jiwa kecil di telapak tangannya. Matanya diliputi melankolia. Dulu, ia juga punya seseorang yang ingin ia jaga dengan nyawanya. Hanya saja takdir berkata lain. Orang tua Xiang menatap jiwa Limuan, senyumnya menghilang, keningnya berkerut. Sudah berapa lama dia tertidur? Wang Lin menarik nafas panjang. Tekad ribuan tahunnya terasa rapuh saat ia menjawab pelan. Hampir 700 tahun. Orang tua Xiang mengangguk tipis. Kau pasti sudah berusaha keras mempertahankannya selama itu. Tapi 700 tahun terlalu lama. Nasken Soul mana yang bisa bertahan selama itu? Apalagi dia sudah kehilangan tubuh. Dan yang lebih parah, jiwa ini sedang sekarat. Ia menatap Wang Lin dalam-dalam. Sumu, ganti permintaanmu. Kata-kata itu menusuk hati Wang Lin seperti jarum tajam. Dunia di sekelilingnya seakan runtuh. Apakah benar-benar tidak mungkin? Pikir Wang Lin, menatap Limuan dengan kesedihan yang tak terbendung. Orang tua Xiang menghela nafas. Kalau tebakanku benar, dia mati karena umur yang habis. Aku tak bisa membantumu. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah mengirimnya ke siklus reinkarnasi. Tubuh Wang Lin mundur beberapa langkah. Darah mengalir dari mulutnya, senyum getir tersungging. Air mata jatuh, sesuatu yang jarang sekali terjadi dalam hidupnya. Namun, nyala api di hatinya tak padam. Bahkan kalau langit menginginkan kematianmu, aku akan membawamu kembali. One Earth, ini janji hidupku padamu. Ia meraih jiwa Limuan kembali, menyegelnya menjadi bola cahaya kecil. Orang tua Xiang terdiam lama, lalu tiba-tiba berkata, sebenarnya ada satu cara. Tubuh Wang Lin bergetar, tapi harganya terlalu mahal. Masalah utama wanita ini adalah umur yang habis. Untuk membangkitkannya hanya ada satu metode, mantra Cisi. Tapi itu memerlukan kekuatan hidup seseorang yang sangat dekat dengannya. Dan orang itu harus menyerahkan 90% umurnya. Itu hanya untuk memberi sedikit peluang dia bisa pulih. Jika gagal, umur yang tersisa pun hilang. Kata-kata ini menggema di seluruh sistem bintang Alheaven. Semua kultivator mendengarnya. Tanpa ragu, Wang Lin menatap bola cahaya di tangannya, lalu berkata serak, aku setuju. Limuan di dalam bola cahaya seolah mendengar suara itu. Tubuhnya bergetar lembut. Ia mencoba membuka mata tapi tak sanggup. Orang tua Xiang mengangguk. Kalau begitu, setelah urusan ini selesai, ikut aku ke planet Donglin. King Sui menatap Wang Lin. Sumu, aku ikut denganmu. Wang Lin mengangguk, rasa terima kasih terlukis di matanya. Satu demi satu, kultivator lain menyampaikan permintaan mereka. Suting dan Nangong Han sama-sama meminta masuk ke pavilion harta karun untuk mempelajari mantra langit. Begitu semua selesai, anugerah surgawi terakhir. Master Percikan Api tertawa, melayang di udara dan berseru lantang. Rekan-rekan,
bantu aku membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Perang akan segera dimulai. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, dari kisah ini kita diingatkan bahwa dalam hidup sekarang, komitmen dan kesetiaan jauh lebih berharga dari sekedar kemenangan cepat. Seperti Walin yang tetap berjuang demi janjinya, kita pun harus berani memegang teguh tujuan dan orang yang kita sayangi, meski jalannya berat. Karena kadang, perjuangan itulah yang membentuk arti hidup kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris, beserta seluruh jajaran Lurus Sekte Purnomo The Series, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.